Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Cerita penuh hikmah, jangan lihat orang dari penampilannya. Setiap kali pulang kerja di sore hari, aku terbiasa memelankan kecepatan motor, lalu menikmati jalan kecil yang sedikit padat di sore hari itu dengan melirik tepiannya. Mencari-cari jajanan untuk dibawa pulang, paling tidak membuat putri kecilku yang akan datang menyambut tersenyum senang melihat bawaan khusus untuknya. Masih satu belokan jalan lagi ketika mataku tertumbuk pada gerobak bakso. Ah, itu saja. Bakso kan kegemaran putriku. Stang motor pun kubelokkan dan berhenti tepat di sisi gerobak. Aroma bumbu bakso yang khas menyambut hidungku ketika aku melepas helm. Perutku langsung mengirim sinyal kelaparan ke otak dalam beberapa detik. Rasanya tak cukup hanya membeli satu porsi. Kalau aromanya saja sesedap ini, pasti rasanya juga enak. Bang, 5 porsi, bungkus ya. Si abang yang sedang asik meracik 3 bakso itu langsung melirikku dan mengangguk dengan senyum lebar. Oke bu, silahkan duduk dulu bu. Saya layani nenek dulu ini bu, ujarnya sambil menunjuk ke arah 2 kursi plastik berwarna hijau terang di dekatnya. Satu kursi sudah diduduki seorang nenek berbaju daster batik dengan jilbab merah marun. Aku mengangguk kecil dan duduk di kursi ada di sebelah nenek. Begitu duduk, tanganku merogoh tas yang bergantung miring di pundakku, mengambil benda segi 4 berwarna putih. Ponsel kesayanganku, hadiah dari suamiku tahun lalu. Begitu membuka locknya, mataku mulai menelusuri notifikasi yang masuk. Kiriman grup BBM, notifikasi komentar Facebook, mention Twitter, dan terakhir kiriman stiker lucu di line dari putriku. Jariku mengetuk notifikasi terakhir, membalas kiriman stiker putriku. Nek, baksonya udah nih, kata abang tukang bakso sedikit keras mengalahkan deru suara kendaraan yang berlalu lalang di depannya. Aku juga ikut mendongak, lalu berdiri dan bersiap menyambut pesananku. Baksonya campur atau enggak bu? Tanya si abang padaku sambil memberikan plastik berisi 3 porsi bakso pada si nenek. Aku mendekatinya. 2 lengkap, 1 hanya pakai mie yang putih, dan 2 lagi hanya baksonya saja. Sambalnya dipisah, dan semuanya jangan pakai micin ya bang. Tangan si abang dengan terampil mengambil 5 mangkuk dan menjajarinya dengan rapih. Ia mengambil beberapa butir bakso dan menceburkannya ke dalam kuah panas. Ia mengeluarkan uap panas saat tutupnya dibuka. Sambil mengambil mie, ia melirik si nenek yang tampak sibuk merogoh kantong daster batiknya. Kenapa nek? Tanyanya khawatir. Aku juga jadi ikut melihat ke arah si nenek. Wajah nenek yang tampak pucat, masih sibuk merogoh kantong sambil melihat ke lantai mencari-cari sesuatu. Aduh bang, dompet saya kok tidak ada ya? Tadi lihat dompet jatuh nggak? Ya, si nenek gimana sih? Tadi kan saya sibuk melayani pesanan nenek. Lagian kalau emang jatuh di sini, nenek pasti lihat kan? Nada si suara abang sedikit keras dan mulai kesal. Sementara nenek tanpa sengaja bertemu pandang denganku. Aku menghela nafas. Hatiku sedikit tersentuh melihatnya. Mungkin saja bakso itu memang ingin dimakannya bersama anak cucunya. Kalaupun dia memang menipu dan ternyata memang tak punya uang dari awal, pasti dia benar-benar hanya ingin makan kalau sampai berani memesannya. Si abang yang masih ngomel saat melayani permintaanku mulai bertambah kesal. Sementara si nenek tampak semakin bingung harus berbuat apa. Ia hanya berdiri memandangi si abang tanpa bisa berkata apa-apa. Ya udah bang, biar saya nanti saja yang bayar, kataku akhirnya. Lalu kulemparkan senyum tulus pada nenek. Bawa saja bu, jangan khawatir, anggap saja saya lagi nraktir. Ya Allah, makasih ya mbak, makasih banget. Saya benar-benar kehilangan dompet. Mbak tinggal di mana? Nanti saya bayar lagi kalau saya tahu rumahnya mbak. Nenek mengeluarkan tangan pada aku. Tidak usah bu, tidak usah. Saya senang bisa bantu ibu.
Anggap saja itu dari anak ibu. Tak sadar aku menyambut genggaman tangan si nenek, mencium tangannya dan menepuk-nepuk dengan ringan. Sambil terus mengucap terima kasih, nenek pun berjalan pulang menjauhi gerobak. Saat itulah aku dengar lagi si abang berbicara. Terkebiasaan tuh bu, hari ini berhasil menipu ibu, mungkin besok orang lain. Jangan dibiasakan bu, percaya sama orang begitu saja. Mereka memang pengen makan gratis saja. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku menganggap apa yang sudah terjadi, maka biarlah. Toh, hanya 3 porsi bakso yang kalau memang hanya untuk membohongiku, bisa jadi penahan lapar perut mereka. Selama aku ikhlas, berbohong atau tidak, semoga itu jadi rezeki halal untuk si nenek dan orang-orang yang akan makan bersamanya. Sekitar 2 minggu kemudian, aku singgah lagi di warung bakso si abang. Dia tampak lega melihatku. Akhirnya ibu datang lagi. Alhamdulillah. Aku tertawa kecil sambil melepas sarung tangan dan helmku. Bergerak mendekati gerobaknya setelah selesai memarkir motorku dengan baik. 5 porsi ya bang. Kali ini semuanya pakai mie putih dan bakso saja. Tidak pakai micin, ujarku sambil duduk di kursi plastik yang masih tersedia di dekat gerobak. Si abang mengangguk dan sekali lagi memamerkan ketangkasannya meracik bakso. Kali ini aku menunggu tanpa melakukan apa-apa. Hanya menonton si abang membagikan mie ke dalam mangkuk-mangkuk, lalu menaburkan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Terakhir ia mencuduk bakso dari dalam panci kuah, menuangkan sedikit kuah sebelum mengikat plastik bungkusan bakso. Tak lupa, ia mengambil 5 plastik kecil berisi saus dan sambal dan memasukkan seluruh bungkusan bakso itu beserta perlengkapannya ke dalam plastik lebih besar. Setelah selesai, ia menyodorkannya kepada aku. Nih bang, tanganku menyodorkan selembar uang 50 ribuan padanya. Ia menggeleng sambil tersenyum. Gak usah bu, mulai sekarang berapapun yang ibu beli sudah dibayarin, ujarnya ringan. Hah? Mulutku terbuka. Mataku yang biasanya lebih mirip garis itu kali ini seperti mau keluar. Tak salahkah pendengaranku? Siapa yang bayar? Dari tadi hanya aku yang duduk dan memesan bakso. Tak ada orang lain. Si abang tertawa lagi, tampak malu-malu saat menjelaskan padaku. Itu Bu Haji yang ibu bayarin tempo hari sudah memberi saya uang untuk bakso yang akan ibu pesan. Beliau juga akan singgah ke sini lagi untuk membayarkan semua bakso yang ibu pesan, berapapun jumlahnya. Hah? Aku bingung. Masih kaget dengan apa yang kudengar dan masih tak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa detik, akhirnya otakku kembali normal. Enggak abang, saya enggak mau. Sudah deh, ini saja cukup. Kalau ibu itu datang lagi, bilang saja kalau saya berterima kasih sekali. Tapi saya tidak suka berhutang budi sama orang. Lagian saya memang menganggap ibu itu seperti ibu saya. Maka saya bayarin. Iya deh bu, nanti saya sampaikan. Sambil meraih helm setelah memakai sarung tanganku, aku kembali bertanya. Jadi ibu itu orang kaya ya bang? Si abang mengangguk dengan antusias. Iya bu, kayaknya kaya banget. Mobilnya aja mobil Mercy gitu. Terus malah supirnya ikut mengawal beliau waktu turun. Aku teringat sesuatu. Hayo bang, waktu itu pakai dimarah-marahin lagi tuh si ibu. Hehe, iya bu. Saya malu banget waktu ibu itu bilang kalau nanti ada orang mau beli bakso terus nggak bisa bayar. Saya tidak boleh marah lagi dan nanti Bu Haji yang akan membayarnya. Waktu dia datang hari itu, Bu Haji juga pesen 100 porsi buat karyawannya di kantor. Kata si abang dengan wajah sedikit menggelap karena malu. Aku tertawa. Makanya bang, jangan suka melihat orang dari penampilannya. Kataku sebelum mengakhiri obrolan dan kembali membawa motorku pulang ke rumah. Sepanjang jalan, aku memikirkan dan membayangkan wajah bengong si abang saat nenek itu datang ke warungnya lagi. Dengan penampilan berbeda. Dia pasti kaget sekali. Aku juga sedikit malu pada diriku sendiri, yang juga sempat mengira si nenek adalah pengemis biasa. Untunglah, hatiku masih lebih menang daripada otakku. Kalau saja aku juga berhati tega,
pasti malu yang sama pun menimpaku. Hikmah lain oleh Habib Ali Al-Jifri. Bagaimana cara memandang pelaku maksiat? Habib Ali Al-Jifri menjelaskan, kenapa kamu melihat dirimu lebih baik daripada orang lain? Coba pikirkan. Sambil tersenyum, Habib Ali Al-Jifri mengatakan, sebab ketaatanmu. Berhati-hatilah, ayuhal murid. Jangan kau melihat orang yang berdosa ataupun orang yang melakukan maksiat dengan pandangan penghinaan. Adalah pandangan yang sangat membahayakan dan pandangan seperti ini adalah dilarang. Karena akan memberikan kesan atau bekas dalam hati, akan mendolimi hati dan pandangan semacam ini, menyebabkan hati menjadi gelap. Habib Ali Al-Jifri bercerita, terdapat abid di masa Bani Israel, yaitu orang yang telah beribadah selama 500 tahun dan ia hanya beribadah saja. Dan dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sama sekali. Abid Bani Israel melihat seorang fasik dari Bani Israel yang tidak pernah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi keduanya sangat berseberangan. Ketika keduanya melihat satu sama lain, mereka saling berpaling. Apa sebabnya? Abid ini berpaling sebab keangkuhannya terhadap pelaku maksiat itu. Dia mengira bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya selama-lamanya. Dia melihat bahwa dirinya lebih baik daripada fasik karena ibadahnya. Sambil menyelingi, Habib Ali Al-Jifri menjelaskan, makna ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang akan menambah rasa rendah hati dan selalu merasa kekurangan. Abid ini bangga sekali dengan amal ibadahnya. Namun orang yang bermaksiat itu juga berpaling dari abid. Tapi apa sebab? Karena dia malu kepada Allah. Ketika dia berpaling dari abid itu, dia berkata, Astagfirullah, siapakah aku ini hingga bertemu dengan orang yang baik dan ahli ibadah, sedangkan aku ini hanyalah orang fasik. Adalah abid ini termasuk golongan Bani Israel yang memiliki karomah. Karena ibadahnya yang bagus, maka di antara karomahnya adalah ketika dia berjalan maka awan senantiasa menanggunginya. Apabila datang mentari di pagi hari, maka datanglah awan menanggunginya. Maka ketika dia bertemu dengan fasik tadi, kemudian dia berpaling dari fasik karena takabur. Habib Ali Al-Jifri menerangkan, fokus pada cerita ini adalah tentang pandangan. Pandangan kepada orang fasik itu adalah pandangan sombong, dan pandangan fasik kepada abid adalah pandangan karena rasa malu. Ketika mereka berpisah, awan yang berada di atas abid menaungi tiba-tiba meninggalkannya dan mengikuti si fasik lalu menaunginya terus setelah itu. Apakah sebabnya? Karena dia memandang dengan pandangan penghinaan. Maka tidak dibenarkan bagimu untuk menghina seseorang. Hinakanlah maksiat, tapi jangan kau menghina pelaku maksiat. Hinakanlah kufur, tapi jangan kau menghina orang kafir. Karena zat yang dihinakan pada kafir itu adalah hakikat kekufurannya. Apakah hakikat kekufuran itu? Yaitu orang yang mati dalam keadaan kufur, tetapi selagi dia hidup, maka dia tidak boleh dihina. Karena sesungguhnya, kita tidak mengetahui bagaimana dia akan mati. Maka kita tidak dibenarkan menghina seorang pun dari makhluk Allah. Ada 3 jenis bentuk pandangan, sehingga kita tidak mendolimi hati ini. Yang pertama, melihat aurat dengan nafsu-nafsu. Yang kedua, melihat dunia dengan pandangan penganggungan. Yang ketiga, melihat makhluk Allah dengan pandangan penghinaan. 3 pandangan ini mudah-mudahan kita dijauhkan daripadanya. Kita berlindung dari 3 perkara ini dengan pandangan yang akan memberikan pancaran pada hati ini. Sedangkan pandangan yang dapat memberikan pancaran pada hati ini adalah yang pertama, pandangan yang diberikan Allah untuk dilihat dengan pandangan tafakur. Yang kedua, pandangan kepada orang tua, kepada ulama, kepada saudara-saudara muslim dengan pandangan kasih sayang atau cinta. Yang ketiga, pandangan kepada pelaku maksiat dengan pandangan belas kasihan. Yang keempat, pandangan kepada orang yang taat dengan pandangan memuliakan.
Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.